Jalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga? Hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Halo sahabat Isoman, apa kabar pagi hari ini? Saya Ilham Dianta kembali menemani Anda. Kali ini masuk di program Radio Sahabat Isoman ya, yang menghadirkan narasumber mereka yang pernah terpapar COVID-19, baik itu sekarang sedang isoman sebagai penyintas maupun yang pernah melakukan donor plasma convalescent. Dan pagi hari ini kami sudah bersama dengan salah satu narasumber, yaitu Mbak Istihabul Imamah. Beliau ini aktif sebagai pengajar di Pondok Pesantren Darul Ihsan Menganti Gresik. Nah, kita dengar-dengar dulu yuk ceritanya seperti apa ya. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Isti. Oke, masih agak susah di sinyalnya ya. Tapi kami tadi sudah tersambung sebenarnya dengan Mbak Istihabul Imamah. Tapi ini mungkin karena masih ada jaringan yang tidak begitu bagus, sehingga kita masih belum bisa berkomunikasi dengan beliau. Oke, saya informasikan lagi untuk sahabat Anda yang mungkin tertarik dengan program ini dan ingin diajak untuk mengudara ya. Nah, ini silakan saja. Anda mungkin pernah merasakan bagaimana terpapar COVID-19 dan saat ini sudah melewati masa-masa itu dengan catatan sudah sembuh negatif dari COVID-19, monggo. Bisa jadi cerita Anda ini menjadi inspirasi buat kita semuanya yang saat ini sedang berjuang melawan bagaimana ganasnya COVID-19 pada saat ini, baik itu yang sedang isoman di rumah atau mungkin sedang dirawat di rumah sakit ya. Atau ini saat ini masih dalam tahap sakit yang belum terdeteksi. Bisa jadi kan, karena kita merasakan ada gejala-gejala yang mirip COVID-19, kemudian akhirnya melakukan isolasi mandiri sendiri saja dulu deh di rumah. Nah, ini lebih baik ya, karena memang yang diharapkan dari kita semuanya adalah bagaimana kita untuk mengenali diri kita sendiri. Apakah ketika kita terpapar cukup dilakukan isolasi mandiri saja, jadi tidak perlu melibatkan orang lain ya. Kalau misalnya memang itu yang diharapkan dan gejalanya juga tidak terlalu berat, nah ini memang disarankan lebih baik isolasi mandiri saja agar tidak takutnya ini nanti malah penyakitnya menyebar ke yang lain begitu ya. Siapa tahu. Kan tidak selalu ketika kita merasakan gejala flu kemudian langsung dikenali sebagai COVID-19 begitu. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Istihabul Imamah. Kita sapa kembali. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Isti. Iya, waalaikumsalam. Oke, saya Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam Radio Sahabat Isoman pagi hari ini. Apa kabar Mbak Isti? Mbak Isti, apa kabar? Alhamdulillah untuk hari ini sehat. Oke, baik. Mbak Isti, langsung saja dong cerita-cerita bagaimana ini ketika awal terpapar, kemudian melewati masa-masa sulitnya hingga sembuh sampai sekarang. Oke, terima kasih untuk waktunya. Perkenalan dulu, nama saya Istihabul Imamah dari Gresik. Juga awal kena COVID-19 dulu ketika setelah liburan akhir tahun ya. Liburan akhir tahun itu, dan memang tidak keluar rumah sama sekali awalnya. Terus ketika itu tanggal 2 Januari memutuskan untuk pergi ke kampus karena ada satu yang harus diurus dan itu harus saya dan tidak bisa diwakilkan. Akhirnya setelah dari itu pulang dari kampus itu besoknya itu ada gejala yang nggak bisa saya hindari, seperti
tidak bisa mencium bebauan. Ketika itu saya tahunya bukan, jam 10 malam mau tidur. Itu sengaja sebelum tidur memang mau cuci tangan, cuci kaki. Terus ketika itu kok mencium bau sabun, itu nggak bisa. Waktu itu panik, nggak bisa mencium bau sabun waktu itu. Akhirnya keluar kamar mandi, ambil ini, minyak kayu putih. Minyak kayu putih waktu itu saya taruh di hidung, kok nggak bisa gitu kan. Terus sambil parfum, kok nggak bisa. Padahal saya itu paling suka sebelum tidur pakai parfum gitu. Maksudnya biar relax aja sih. Itu panik kan. Terus ngebangunin orang tua. Waktu itu orang tua udah tidur semua, orang rumah udah pada tidur. Tinggal saya yang belum tidur dan mau tidur gitu. Dan ngebangunin orang tua, kata orang tua kayak gini. Coba sih kamu cium kotorannya kucing. Karena saya di rumah punya kucing, dan kalau malam biasanya kucing itu kan kalau mau tidur pup dulu, dan pupnya itu kan masih fresh, masih hangat. Iya, terus Sekali, Masya Allah, saya udah bingung, nggak tahu harus sempet ngedrop sih, karena waktu itu kan sekitar rumah juga belum ada yang kena. Terus nggak ada kabar-kabar di lingkungan sekitar ada yang kena, nggak ada. Dan ketika itu saya harus mengalami sendiri. Benar-benar, aduh, ini aib untuk keluarga saya gitu sih waktu itu. Ya gimana lagi, besok paginya ibu saya baru tahu. Dan namanya seorang ibu kan itu lebih panik dari seorang ayah kan. Dibikinkan teh, sengaja kayak, kamu coba deh minum yang hangat-hangat, minum yang anget-anget biar segar dulu badannya kayak gitu kan. Soalnya waktu itu pas itu udah lemes. Lah di situ saya mulai merasakan kalau saya benar-benar kena COVID. Itu untuk merasakan teh teh manis hangat itu nggak bisa. Mulai dari rasa manisnya sampai panasnya itu saya nggak bisa. Jadi rasanya Itu gimana, yang Mbak? benar-benar saya udah panik. Seperti kayak minum air putih. Oh, biasa tawar Cuma ya? warnanya kayak teh. Iya, tawar dan nggak ada panas-panasnya sama sekali waktu iya. itu. Jadi bingung. Iya, saya tuh ya Allah kayak gini, kayak gitu. Di situ saya telepon teman saya yang waktu itu relawan di Dinas Sosial Sidoarjo juga. Saya telepon, saya ceritakan kondisi saya yang saat ini seperti ini. Terus dia bilang, saya baru sembuh 1 minggu yang lalu dengan kondisi yang sama seperti kamu, seperti saya maksudnya. Terus aku bilang, oh serius Lik? Berarti aku punya teman di sini, aku nggak sendirian. Itu kayak aku bisa mengembalikan semangat diri saya sendiri waktu itu. Kayak kamu nggak boleh ngedrop, kamu punya teman waktu itu. Kamu punya teman yang sudah lebih dulu, dia bisa sembuh tanpa dibawa ke tempat isolasi yang sudah ditentukan dari dinas kesehatan atau kabupaten kan gitu. Waktu itu saya mikirnya kalau saya kena COVID, saya dibawa ke tempat isolasi atau mana yang saya harus jauh dari keluarga gitu kan. Akhirnya dia bisa sembuh tanpa dibawa ke isolasi manapun, cukup di rumah aja melakukan terapi. Itu terapi yang saya lakukan adalah bukan kapas, tisu yang digulung kecil itu, terus dikasih minyak kayu putih, dan setiap kali tidur itu ditaruh di kedua hidung. Kan kita pakai masker jadi nggak ketahuan gitu. Jadi hidung itu ketika tidur hidung dikasih kapas yang sudah ada minyak kayu putihnya gitulah. Tuh setiap hari. Selain itu tiap pagi saya rutin mengunyah, lebih tepatnya memakan bawang putih. Bawang putih kalau orang Jawa namanya bawang putih lanang gitu ya. Nah itu setiap pagi saya rutin seperti itu, diselingi dengan minum air hangat yang cukup, meskipun saya nggak merasakan kalau air itu hangat. Gitu. Sampai 10 hari baru tahu kalau di hari ke-7 adik saya mengalami gejala yang sama.
Itu benar-benar keadaan chaos banget. Orang tua udah panik, ini anak saya dua-duanya kondisinya seperti ini, terus harus gimana? Udah nggak berani keluar, berjemur pun di belakang rumah, karena ada sedikit halaman di belakang rumah yang itu nggak banyak orang tahu. Jadi berjemurnya di situ pakai masker, terus baju pun dibedakan dengan orang tua biar nggak jadi satu gitu kan. Iya, maksudnya. betul. Benar-benar kita meminimalisir apa Kontak tertular, fisik ya. iya kontak fisik dengan orang rumah gitu. Tidur pun pisah dan lain-lain pisah, alat makan pisah, semuanya dipisah semuanya. Sampai menu makan pun dipisah, dibedakan. Untuk saya sama adik saya mungkin makanannya banyak sayurnya, buah-buahan tercukupi gitu. Itu dulu seingat saya itu belum ada vitamin yang sepopuler sekarang ya. Saat ini itu kan ada Bicom C, Bicom Z yang sangat viral itu kan, yang sampai kita beli itu harganya mahal banget. Itu dulu nggak ada yang seperti itu. Jadi saya murni pakai bawang putih, minyak kayu putih, terus air hangat yang nggak ada hangatnya. Seperti itu. Dan alhamdulillah di hari 10 saya baru tahu kalau lidah saya sudah melepuh. Karena sering air hangat yang menurut saya nggak hangat. Nggak hangat. Iya. Iya. Aduh, ini menarik sekali ya Mbak ya. Iya. Gini, saya mau tahu, jadi gejalanya itu hanya badan lemes sama nggak bisa membau itu aja ya? Tidak ada kayak demam atau kayak batuk-batuk, sakit tenggorokan itu nggak ada ya? Tidak ada waktu itu, tidak ada sama sekali. Jadi langsung ketika itu jam 10 malam tahu tidak bisa membau, terus paginya tidak bisa merasakan, habis itu lemasnya mungkin karena panik sendiri mungkin ya. Ya bukan karena di dalam, tapi panik sendiri waktu itu. Ya cuma cukup itu aja. Bahkan di situ saya bisa menyelesaikan skripsi saya sampai selesai. Itu sih hikmahnya dari COVID. Oke, dalam waktu hanya 10 hari sudah selesai ya? Iya betul. Saya bisa pesen. Aduh, pesen apa ini Pak? 10 hari. 10 hari loh, bayangkan ya. Skripsi sudah selesai loh. Iya. Oke. Isolasi mandiri, kita nggak ada kegiatan, benar-benar fokus di kamar. Terus saya mikir saya harus ngapain biar saya nggak jenuh waktu itu. Karena saya sendiri orangnya nggak bisa diem di rumah. Jadi ya gimana? Setiap hari laptop itu nggak bisa lepas dari colokan dan lain-lain seperti itu. Benar-benar sih ngerasakan ya. Oke, baik. Ketika semua benda yang Mbak Isti miliki, juga adik karena sama-sama terpapar, kan dipisah nih. Nah, untuk makanan dan sebagainya, apakah memang yang handle orang tua dalam hal ini atau siapa, ada orang lain mungkin? Murni dari orang tua, semuanya dihandle sama orang tua, dicukupi sama orang tua. Jadi meskipun itu orang tua sering bertemu dengan Mbak Isti dan adik, tapi orang tua tidak tertular ya? Untuk orang tua waktu itu tidak tertular. Ketika bulan Juni lalu akhirnya bisa merasakan. Oh, tapi mungkin nggak kena dari Mbak Isti ya, mungkin kena yang lain ya gitu ya? Oke. Kalau boleh tahu Mbak Isti, ketika sadar kena itu kira-kira pernah nggak sampai menelusuri kira-kira, oh mungkin saya kenanya di sini gitu, di mana kira-kira? Untuk itu kalau saya pribadi mungkin ketika di kampus itu kan kita nggak bisa mengondisikan orang sekitar ya Pak. Jadi banyak banget, dan meskipun saya masker udah double, hand sanitizer itu udah di tangan, nggak lepas dari tangan, tapi kan namanya virus juga kita nggak tahu. Mungkin aku mikirnya sih, oh mungkin ketika di situ saya terpapar. Soalnya selama dari kampus saya itu langsung pulang, nggak kemana-mana. Nah, jadi apa kenanya di kampus gitu. Tapi ya udahlah, nggak bisa disalahkan juga. Gitu. Iya Mbak Isti, selama tidak bisa membau itu, kemudian diputuskan untuk isolasi mandiri di rumah, apakah pernah melakukan tes swab gitu, bahwa hasilnya saya memang positif COVID-19, atau memang hanya Mbak Isti saja yang menyimpulkan sendiri gitu? Untuk tes saya dulu masih pakai yang ini, yang darah diambil di sini itu apa namanya ya,
yang pakai darah itu loh Pak. Mm-mm. Belum yang sekarang. Antibody apa ya waktu itu? Antigen mungkin ya. Ya itu antigen. Heeh. Itu sih, itu reaktif waktu itu. Oh, reaktif. Reaktif, Mm-mm. dapat 2 hari kan, 2 hari saya langsung tes reaktif. Terus habis itu saya memutuskan oke lah, saya nggak mau orang sekitar saya terpapar dan lain-lain. Mm-mm. Terus kata orang tua, kenapa kok seperti itu? Kan juga belum pasti juga. Ketika itu kan yang pasti itu, ya maksudnya yang akurat itu kan pakai yang PCR itu. PCR. Heeh. Nah waktu itu, tapi saya ya udah nggak apa-apa deh. Ya daripada nanti kita nggak tahu juga, atau mungkin dari akunya yang ada virusnya atau apa nanti terpapar ke orang lain nanti malah lebih riwah gitu kan. Mm-mm. Jadi dari saya memutuskan oke aku harus menarik diri dari lingkungan sementara waktu. Iya, berkontemplasi di ruangan sambil mengerjakan skripsi ya, sampai selesai. Sampai Iya, selesai. oke. Berarti kalau saya simpulkan bahwa apa yang dialami oleh Mbak Isti ini mungkin tidak terlalu berat ya, karena kan kalau sekarang itu biasanya malah melakukan apa saja gitu, sesak napas kayak gitu sehingga butuh oksigen dan Ya, betul. sebagainya. Kalau Mbak Isti dulu kalau sambil bisa mengerjakan skripsi berarti seperti sakit biasa saja gitu ya? Iya, iya, tidak ada. Saya merasanya saya sehat, cuma mungkin indera penciuman saya sama perasaan saya nggak terasa. Hmm, oke. Itu lebih dari 1 minggu itu menurut saya, apa iya gitu. Saya sendiri pasti iya atau enggak ya saya positif, tapi dari hasil pertama saya reaktif gitu. Mm-mm. Iya atau enggak saya, tapi kok lebih dari 1 minggu waktu itu. Selama 1 minggu. isoman, Mbak Isti juga melakukan mengonsumsi makanan-makanan seperti biasa ya, nggak ada halangan Ya, apa-apa. seperti biasa. Mungkin cuma ketika makan sayur merasanya seperti kayak makan roti tawar atau ya yang tidak ada rasanya, tapi bertekstur gitu aja. Mm-mm. Oke, jadi selama isoman selain mengonsumsi makanan, kemudian tadi mengunyah bawang putih, habis itu memberikan apa ini rangsangan berupa minyak kayu putih kayak gitu kan, yang Iya, ditaruh di betul. hidung ya. Iya. Kemudian apa juga mengonsumsi obat-obatan atau vitamin atau apa? Iya, mengkonsumsi kayak muan gitu, saya nggak tahu sih itu. Saya taunya itu jahe, terus kunir, Mm-mm. terus jeruk nipis, sama garam kalau nggak salah. Itu sih Oh, yang berarti rutin ramuan diminum. ramuan tradisional bikin sendiri ya. Iya, betul. Oke, nah ini kan memang pada awal-awal dulu dipercaya itu jahe sama kunyit memang, sama bawang putih ya, Iya, yang bisa iya betul. menangkal penyebaran virus corona gitu. Dan tapi saat ini kan memang varian virus corona ini ada macam-macam ya, bahkan Delta yang sekarang lebih ganas sehingga antisipasinya juga tidak hanya cukup dengan empon-empon ya kan. Betul, betul. Tapi banyak harus pakai Lebih obat banyak. inilah, harus ini dan macam-macam begitu. Baik, Mbak Isti ketika memutuskan bahwa Anda merasa sudah sehat, apakah Anda sudah berani akan keluar dari rumah kemudian berinteraksi atau masih nunggu-nunggu dulu atau melakukan tes lagi? Tidak. Saya waktu itu di hari ke-11 saya baru bisa merasakan dan mencium bau itu masih tipis sekali. Mm-mm. Saya nggak berani keluar dulu sampai 14 hari. Di hari ke-14 pun saya masih belum berani keluar. Mm-mm. Tapi untuk keluar ketemu sama orang rumah sih udah berani. Cuma untuk orang luar masih belum berani. Tetangga maksudnya masih belum Ya, ya? tetangga masih belum maksudnya. Tetap di rumah aja gitu lah. Intinya Oke. saya sudah merasa lebih baik gitu aja sih, Mm-mm. seperti itu. Perasaan Mbak Isti ketika memang percaya terpapar COVID-19 apa Mbak? Merasa down gitu, putus asa atau bagaimana Down atau sekali. biasa aja? Down Gimana? sekali waktu itu. Oh, down sekali ya? Udah badan tuh langsung lemas, gemeter Heeh. gitu. Saya tuh mikirnya tadi saya nggak punya teman di sini. Di lingkungan saya masih belum banyak yang kena. Terus saya kena sendiri. Menurut saya ini aib buat keluarga saya. Jadi saya harus menarik diri dari lingkungan. Tapi ketika saya tanya-tanya teman-teman, waktu itu teman yang dari Sidoarjo, teman dari Jombang, dari Surabaya tanya, itu
ternyata mereka juga merasakan hal yang sama. Jadi saya merasa saya punya teman dan saya harus lebih semangat untuk bisa merasakan, bisa membau lagi gitu. Dengan cara apapun, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan akan saya lakukan untuk bisa merasakan kembali dan mencium bau kembali. Gitu. Iya, Mbak Isti, ketika Anda sembuh, ini kan tidak lepas dari peran orang tua ya untuk membantu bagaimana kecintaan beliau pada Mbak Isti agar bisa sembuh. Iya. Ucapan apa yang ingin Anda sampaikan pada orang tua? Untuk ucapan mungkin doa terbaik ya, doa terbaik. Terus nggak nyangka bisa sesabar itu merawat saya, meskipun beliau juga saya beberapa kali tahu beliau menangis melihat kondisi saya yang nggak bisa mencium, nggak bisa membau. Sementara di lingkungan sekitar itu belum banyak yang seperti itu gitu kan. Pasti orang tua juga pasti anak saya nggak seperti ini gitu kan. Tapi saya selalu bilang mungkin imun saya lebih kuat dari jenengan ya ibu. Jadi nggak usah khawatir kondisi saya. Ketika saya benar-benar udah merasakan mencium itu saya benar-benar nggak bisa diungkapkan lagi gitu. Saya waktu itu saya bisa merasakan lagi itu karena saya ingin makan nasi pecel. Makan nasi pecel dan saya baru bisa merasakan nikmatnya nasi pecel. Enak sekali waktu itu, terus nangis. Aku bisa merasakan, aku bisa mencium lagi. Ini masih sedikit gitu. Iya. Jadi kerasa kacangnya, daun jeruknya gitu ya. Betul. Itu langsung nangis. Terus dipeluk sama ayah. Ya Allah Kak, kamu udah bisa merasakan, jaga ya kesehatannya gitu. Aku meskipun aku udah menjaga, tapi aku juga nggak bisa menghindari kondisi yang seperti ini gitu kan. Jadi ya ampun itu nikmatnya Masya Allah. Jadi bersyukur saat ini lebih baik. Iya, Mbak Isti, kalau boleh saya tahu sekarang kondisi adik dan orang tua sudah sembuh semua ya saat ini? Alhamdulillah sudah. Oke, baik. Nah, Mbak Isti, ada kesan-kesan apa yang bisa disampaikan atau bisa di-sharing untuk sahabat Suara Sidoarjo yang lain atas kisah Mbak Isti yang saat ini sudah melewati masa itu? Apa ini yang bisa diambil? Oke, terima kasih. Untuk pesan saya pribadi mungkin menjaga kesehatan itu nomor satu, meskipun kita tidak bisa menghindari kondisi yang seperti itu. Tapi ketika kita mengetahui kondisi kita yang sedang mengalami seperti itu tanpa kita inginkan itu, ya pertama sih dan pasti mungkin. Tapi nggak apa-apa, mungkin bisa cerita. Setidaknya kita itu cerita dulu aja sama orang sekitar. Dengan cerita itu kita bisa tahu kondisi luar dan tidak mengurung diri dan tidak menarik diri kalau aku seperti ini, aku seperti ini. Padahal di luar sana itu sudah banyak yang mengalami lebih dulu gitu kan. Jadi untuk sharing itu perlu, terus menerima itu juga penting menurut saya. Dengan menerima itu kita bisa kalau orang Jawa bilangnya legowo ikhlas gitu. Dari situ kita bisa menerima, bisa melakukan apapun, terapi atau ikhtiar yang lain tuh bisa legowo gitu loh, bisa enak aja gitu melakukannya. Dipasrahkan sama yang di atas gitu ya. Oke. Baik. Mbak Isti, terima kasih sudah berbagi cerita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke. Baik, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam.